Jokowi tegaskan tak akan intervensi proses hukum, termasuk di kasus Sambo. Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan. Ferdi Sambo yang bertanggung jawab karena dia sudah merancangnya di rumah Saguling, kemudian memfasilitasi senjata buat Barada Richard dan mengisi senjatanya di rumah Saguling, dan dia memberangkatkan pria-pria bersama istrinya termasuk mengirim Joshua ke rumah 46 atau Duren 3. Dia sudah membawa senjata almarhum Joshua, dan ketika terjadi penembakan oleh Barada Richard atas perintah dia juga inisiatif menembaki tembok. Artinya kan spontanitas itu kan sudah terencana bahwa dia harus menembaki tembok supaya terkesan tembak menembak. Itu kan rancangan dia. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Ini penting, karena publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan masalah ini. Saya kira apa yang menjadi harapan publik itu betul-betul bisa dituntaskan oleh Polri, meskipun ini juga masih ada proses selanjutnya. Nah, perencanaannya itu sudah nampak dan eksekusinya juga sudah nampak. Setelah eksekusi yang harusnya dilakukan oleh seorang penegak hukum malah tidak dilakukan, malah menghilangkan dan barang bukti. Justru dengan kejadian ini akan memperberat hukuman. Hakim sudah punya overdosis tadi alat bukti. Kelihatannya hakim mau menjatuhkan hukuman agak berat. Nah, ketika agak berat, dikuatkan, dilihat faktanya, melihat dengan sendiri gitu kan, bahwa oh di kejadian ini penembakan ini pasti begini. Pasti ada penembak lain, tidak mungkin kalau tidak ada penembak lain selain Eliezer kan. Kalau Eliezer sudah mengakui, sudah selesai persoalan ya. Tapi ini penembak lain ya. Di situ kan ada banyak CCTV, kata 1, 2, 3, 4. Kan persoalannya, kalau perintah menghajar ternyata ditembak ada kesalahan, kan harusnya CCTV itu menjadi bukti. Kenapa dihilangkan? Perbuatan jahat Ferdi Sambo dengan persiapan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 tidak berimbang kejahatan yang diperlakukannya kepada anak kami yang begitu, pembunuhan yang sangat sadis, keji dan biadab. Mohon kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kami rakyat yang sangat kecil yang terjolimi, tapi kami berpengharapan kepada hakim, biarlah Pak Hakim yang mulia memutuskan nanti persidangan atau tuntutan yang seadil-adilnya buat kami. Jadi harapan kami hanya kepada hakim yang mulia sebagai utusan Tuhan yang kami percayai dan kami yakini bisa memutuskan hukuman mati buat Ferdi Sambo yang telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 atau hukuman mati. Jokowi tegaskan tak akan intervensi proses hukum, termasuk di kasus Sambo. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak bisa mengintervensi proses hukum. Dia menyatakan hal itu berlaku untuk semua kasus, termasuk di kasus Ferdi Sambo. Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Bukan kasus Ferdi Sambo saja. Untuk semua kasus, tidak. Kata Jokowi kepada wartawan setelah meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur. Hal itu disampaikan Jokowi untuk menjawab pertanyaan soal harapan Ibu Barada Richard Eliezer yang meminta keadilan setelah putranya dituntut 12 tahun dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Jokowi mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sudah berjalan, ucapnya. Sebelumnya, mantan ajudan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu, dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua. Menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang-Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama, kata jaksa saat membacakan tuntutan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana 12 tahun penjara, ungkapnya. Eliezer diyakini jaksa melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal memberatkan Eliezer adalah bertindak sebagai eksekutor penembakan Yosua. Hal meringankan adalah Eliezer saksi pelaku yang bekerja sama dan menyesali perbuatannya. Pengamat intelijen sebut tuntutan Verdi Sambo indikasi ada intervensi. Pengamat intelijen Laksamana Muda Soleman B. Ponto mengatakan indikasi dari dugaan intervensi dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat bisa dilihat dari tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Menurut Soleman, salah satu indikasi yang diduga sebagai intervensi itu adalah tuntutan penjara seumur hidup terhadap salah satu terdakwa, yaitu Verdi Sambo. Dari indikasi kita sudah bisa melihat bagaimana kejaksaan dari awal maju penuh, gas penuh. Ujungnya, yang saya bilang hanya hukuman seumur hidup, kata Soleman seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Soleman mengatakan dilihat dari dakwaan primer terhadap Verdi Sambo, yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, maka seharusnya jaksa penuntut umum bisa mengupayakan penuntutan hukum maksimal, yaitu pidana mati. Namun hal itu tidak terjadi. Padahal kan dari awal 340 itu maksimum. Upaya mereka harusnya maksimum. Nah, itu indikasi. Bagi saya, itu keberhasilan. Karena apa? Dari awal kita akan melihat kejaksaan tidak seperti itu. Selalu kejaksaan ingin maksimum, ujar Soleman. Indikasi kedua dengan intervensi dalam persidangan itu, kata Soleman, adalah tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer dan Ricky Rizal Wibowo. Di dalam tuntutan itu, kata Soleman, jaksa membandingkan tindakan yang dilakukan Ricky dengan berani menolak permintaan Sambo untuk menembak Yosua dengan kepatuhan Richard. Dari awal Eliezer sudah membuka, tapi ujungnya kejaksaan ini membandingkan antara seorang Ricky Rizal dan serusan polisi lalu lintas dengan Barada 2 Brimob. Ini kan dua hal yang sangat berbeda untuk mencari pembenaran, ujar Soleman, yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Menurut Soleman, tindakan Ricky yang menolak permintaan Sambo untuk menembak Yosua harus dilihat dari latar belakangnya yang merupakan seorang Polantas. Soleman mengatakan, seorang Polantas dituntut untuk memahami dengan baik pasal-pasal dalam undang-undang jika hendak menegakkan hukum terhadap para pengguna jalan yang melanggar aturan. Sedangkan Eliezer diberi Barada, pekerjaannya ya menunggu perintah atasan. Tidak bisa melakukan inisiatif seperti Ricky yang seorang Polantas yang memang harus mikir untuk menilai misalnya.